إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal yang berisi tentang keyakinan atau pokok-pokok keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal beliau masyhur dan terkenal sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan beliau menjadi semakin terkenal setelah beliau disiksa untuk mengatakan dipaksa oleh Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dan Wathiq Billah selama 2 tahun lamanya. Beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi beliau menolak. Iya. Dan beliau terus bersabar menghadapi siksaan-siksaan itu. Sehingga akhirnya di zaman Al-Wathiq Billah beliau pun kemudian dibebaskan. Gara-gara perdebatan antara ulama Ahlussunnah ya dengan seorang pentolan Mu'tazilah yang bernama Ibn Abi Du'ad. Iya. Yang disebutkan di situ bahwa ulama Ahlussunnah ini bertanya kepada pentolan Mu'tazilah ini. Yang kamu dakwahkan ini apakah diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Kata ya Ibn Abi Du'ad, sang tokoh Mu'tazilah ini, ya. Apa kata dia? Iya. Kata ulama Ahlussunnah ini, subhanallah, sesuatu yang diketahui. Sebelumnya Ibnu Abi Du'ad menjawab begini, mereka tidak tahu. Maka kata beliau, subhanallah, sesuatu yang mereka tidak tahu, kemudian kamu tahu? Siapa kamu? Lalu kemudian Ahmad bin Abi Du'ad berkata, coba ulangi lagi ucapan kamu tadi. Yang kamu dakwahkan ini, apakah diketahui oleh Rasulullah, para sahabatnya? Itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kata dia, oh iya tahu. Kalau mereka tahu, apakah mereka mendakwahkannya? Tidak. Sesuatu yang tidak didakwahkan, kenapa kamu dakwahkan? Maka Al-Wathiq Billah pun kemudian langsung masuk ke kamarnya sambil berkata, benar Syekh itu. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kenapa harus aku dakwahkan? Akhirnya Al-Wathiq menyuruh semua yang ada di penjara untuk dilepaskan dan dibebaskan, termasuk padanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang luar biasanya lagi, Imam Ahmad bin Hanbal ketika telah sampai di rumahnya dalam keadaan badannya habis disiksa, ya, berkumpul para ulama Baghdad dan tokoh-tokoh para Baghdad saat itu. Dan mereka menginginkan pemberontakan, Pak. Tapi subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,
Ya, kata beliau, la tanzi'u yadan min ta'ah. Jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan kalian kepada pemimpin. Padahal beliau bayangkan sudah disiksa. Tapi subhanallah, itulah ulama. Mereka berbicara bukan dengan perasaan, tapi mereka berbicara dengan ilmu. Ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal semenjak itu beliau menjadi semakin tenar. Dan beliau kemudian disebut oleh para ulama sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini beliau menulis buku yang berisi tentang pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya siapapun yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya, namun tidak sesuai dengan pokok-pokok yang beliau telah sebutkan, karena yang beliau akan sebutkan ini menjadi sebuah ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesepakatan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Maka siapa yang menyelisihinya, pelakunya bisa keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita akan membacakan dan sedikit kemudian mensyarah daripada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Nah, di sini ya penulis buku membawakan sanadnya sampai Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Ahmad bin Hanbal berkata, usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami, ada di situ ya di halaman pertama. Silakan dilihat. Di halaman 2 itu ada. Setelah membawakan sanad, qala Syekh al-Imam Abdul Mudhaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad al-Hamdani qala haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Ibn al-Banna. Ya, ini bukan Hasan al-Banna ya, bukan. Qala akhbarana walidi Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah ibn al-Banna. Qala akhbarana Abu Husain Ali ibn Muhammad bin Abdullah bin Bishran al-Mu'addal. Qala akhbarana Uthman ibn Ahmad bin As-Sammaq. Qala haddatsana Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abdul Ambar qira'atan alaihi min kitabi fi syahri Ramadan fi syahri Rabi' al-awwal min sanati 93 wa 200. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri bitinnis. Qala haddatsani Abdus bin Abdul Malik al-Attar. Qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yaqul usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah. Ya, apa sih disebut dengan pokok itu, Pak? Disebut pokok itu, Pak, sesuatu yang tidak akan berdiri tanpa pokok tersebut. Iya. Seperti ada pokok-pokok iman. Maka tidak sah keimanan kecuali dengan pokok-pokok itu. Pokok iman contohnya apa, Pak? Pokok-pokok iman contohnya rukun iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikatnya, beriman kepada para nabi, kepada kitab-kitab, beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, ini namanya pokok-pokok keimanan. Iya. Kalau salah satu pokok-pokok keimanan ini, Pak, diingkari, maka menyebabkan pelakunya apa? Keluar dari iman. Iya. Demikian pula pokok-pokok sunnah. Artinya beliau ingin menjelaskan ini merupakan pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana siapa yang mengingkarinya bisa mengeluarkan pelakunya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Ini merupakan pokok-pokoknya ya akhwal Islam. Beda ya dalam masalah yang sifatnya bukan pokok. Bukan masalah pokok yang menjadi ijma seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelakunya tidak dikeluarkan dari sunnah. Pelakunya tidak dikeluarkan dari apa? Dari sunnah.
Makanya jangan samakan masalah pokok dengan masalah yang bukan apa? Pokok, Pak. Iya, masalah-masalah fikih misalnya, Pak. Yang apalagi itu terjadi masalah ijtihadiyah. Yang para ulama berbeda pendapat. Maka yang seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali. Apakah kita keluarkan Imam Syafi'i dari Ahlussunnah gara-gara beliau pendapatnya mengatakan kunut witir sunnah? Iya. Karena beliau kan pendapatnya kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Tes. Suaranya jelas kan? Ibu-ibu jelas nggak? Hah? Jelas. Kesalahan kita, Pak, terkadang ya menganggap sesuatu yang bukan pokok sebagai pokok. Lalu dengan cara seperti itu, lalu kemudian dia mengeluarkan dengan mudahnya orang dari apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah ijtihadiyah. Contoh misalnya kalau kamu kunut subuh, kamu bukan Ahlussunnah. Sebaliknya lawannya mengatakan, kalau kamu nggak kunut subuh, kamu bukan Ahlussunnah. Iya. Kita katakan, ya akhi, mana ada ulama yang menjadikan kunut subuh sebagai apa? Pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau gara-gara kunut subuh jadi keluar dari sunnah, berarti Imam Syafi'i bukan Ahlussunnah dong, Mas. Iya. Ini kita harus pahami betul ya akhul Islam, saudaraku sekalian. Mana yang sifatnya pokok, mana yang bukan masalah apa? Pokok. Iya. Mana yang sifatnya sudah ijma' para ulama yang tidak boleh kita keluar darinya. Dan mana yang sifatnya masih diikhtilafkan oleh para ulama dan itu masalah ijtihadiyah. Kebanyakan penuntut ilmu, Pak, mereka meributkan masalah ijtihadiyah yang sifatnya apa? Ya, tidak ada nasnya sama sekali. Lalu kemudian menegakkan wala dan barok, loyalitas dan permusuhan di atasnya. Akibatnya apa? Ya, perpecahan yang ada. Ini yang tidak dibenarkan, saudaraku seiman. Ya. Rahimakumullah jami'an. Demikian pula para ulama membedakan, Pak, masalah pokok-pokok keyakinan yang merupakan untuk akidah dengan yang sifatnya adalah maksiat. Pelaku maksiat tidak dikeluarkan dari kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya pelaku maksiat tapi akidahnya Ahlussunnah, mereka disebut dengan usatu ahli sunnah. Pelaku maksiat dari kalangan Ahlussunnah. Contoh misalnya, iya, kalau kita melihat ada teman kita, tapi dia Masya Allah akidahnya bagus. Qadarullah dia berzina misalnya. Apakah kita keluarkan dari Ahlussunnah? Tidak. Tapi kita katakan dia fasik. Dia apa? Pelaku maksiat. Kecuali kalau dia punya keyakinan bahwa zina halal. Maka para ulama sepakat dalam masalah ini. Siapa yang menganggap atau meyakini zina halal, dia murtad dari agama Islam. Ikhwatal Islam. Jadi bedakan masalah pokok-pokok akidah dengan masalah-masalah yang lainnya. Jangan disamakan, Mas. Ini masalahnya berhubungan dengan masalah menghukumi seseorang sebagai Ahlussunnah atau bukan. Ya. Ini yang ingin saya garis bawahi, akhi. Ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang bermudah-mudahan dalam memvonis. Dikit-dikit langsung vonis dia bukan Ahlussunnah, dia bukan Salafi, dia bukan jadi akhirnya apa yang terjadi? Ternyata yang diributkan bukan masalah-masalah yang sifatnya apa? Pokok sama sekali. Itu yang terjadi memang ya, seringnya begitu. Kalau memang itu masalah pokok, seperti misalnya yang satu punya keyakinan Khawarij, naam, kita semua sepakat, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini misalnya keyakinannya Syiah, mengkafirkan para sahabat, semua sepakat kita, Pak, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang satu misalnya keyakinannya Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Bahwasanya maksiat tidak mempengaruhi apa? Keimanan. Sepakat kita ini bukan Ahlus Sunnah. Ini Murji'ah. Yang satu lagi punya keyakinan takdir nggak ada. Ini firqah Qadariyah, Pak. Maka kita sepakat ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Adapun kemudian dalam masalah yang itu bukan pokok-pokok akidah dan keyakinan, hanya berbeda wijhatun nazar. Misal, ada sebuah yayasan yang dihukumi oleh sebagian ulama sebagai yayasan hizbi. Kemudian berbeda pendapat kita wijhatun nazar bagaimana bermuamalah dengan yayasan tersebut. Yang satu berpendapat lebih baik kita dekati dalam rangka untuk mendakwahi mereka. Yang satu berpendapat tidak boleh sama sekali. Ini kan masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya ya. Nah, gara-gara itu kemudian terjadi perpecahan, menimbulkan apa? Memberikan loyalitas dan permusuhan. Oh, kamu itu ya bermuamalah sama mereka, padahal muamalahnya dalam rangka mendakwahinya aja. Ya, bukan untuk mudahana sama sekali. Karena kan yang namanya manusia tidak mungkin, Pak, tidak berubah itu tidak mungkin. Antum-antum aja dulu yang belum kenal sunnah, alhamdulillah bisa berubah kok. Iya. Kenapa? Mereka yang ingin mendakwahi, mereka terkadang berpikir begini, mereka manusia yang bisa jadi Allah berikan hidayah kepada mereka melalui kita. Gimana kalau kita dakwahi mereka? Kita dakwahi mereka dan yang lainnya. Kemudian yang memandang tidak boleh, wah itu si fulan mumayyi, ya. Menuduhnya sebagai apa? Mumayyi dan yang lain-lain, la haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi, Pak, di lapangan. Mudah sekali untuk apa? Memvonis orang, padahal itu bukan masalah pokok sama sekali. Padahal dua-duanya misalnya punya pendapat yang sama bahwa ini yayasan menyimpang misalnya, Pak. Cuma dalam masalah ijtihadi bagaimana cara kita menyikapinya, itu kan masalah menyikapi itu kan masalah ijtihadiyah. Melihat kepada maslahat dan mudarat. Iya. Maka saat itu saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita dalam hal ini ya tidak boleh mencap hanya karena masalah-masalah ijtihadiyah tersebut pelakunya telah keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Jadi ini adalah merupakan perkara yang akan disebutkan oleh beliau sebagai pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah yang pertama, berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim, dan menjadikan mereka sebagai teladan, uswah. Masya Allah, lihat Imam Ahmad, Pak, menyebutkan pokok yang pertama dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu memegang apa yang dipegang oleh para sahabat. Memegang apa yang dipegang oleh para sahabat. Apa maksudnya, Pak? Ini, Pak, kita baru mulai, Pak. Mohon jangan tidur ya. Baru mulai ini, Pak. Mohon jangan tidur. Iya. Mungkin yang nggak punya buku dikasih bukunya kali biar nggak tidur supaya bisa ngikutin. Iya. Karena saya ini kalau ceramah nggak bisa berapi-api, Pak. Iya. Apa yang dimaksud dengan mengikuti apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Jima'ul Ilm memberikan perincian terkait masalah mengikuti pendapat para sahabat.
Perincian yang bagus sekali. Di mana beliau mengatakan bahwa yang pertama, bila itu perkara-perkara yang menjadi ijma' para sahabat. Apa sih ijma' itu, Pak? Ijma', tahu nggak ijma'? Ijma' itu kesepakatan, konsensus. Ijma' adalah apa? Kesepakatan atau konsensus. Kalau itu merupakan perkara yang sifatnya ijma' para sahabat seluruhnya, maka menyelisihinya adalah haram. Karena ijma' para sahabat itu pasti apa? Benar. Ijma' para sahabat itu pasti apa? Benar, gak mungkin salah. Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan. Iya. Keadaan yang kedua, bila para sahabat berbeda pendapat. Yang kedua apa? Bila para sahabat berbeda apa? Pendapat. Maka pada waktu itu sikap kita apa, Pak? Sikap kita yang pertama, kita hanya boleh memilih salah satu dari dua pendapat itu yang lebih mendekati dalil. Kalau para sahabat berbeda pendapat dari dua pendapat misalnya, maka kita hanya merojihkan salah satu dari dua pendapat tersebut, Pak. Mana yang kita rojihkan, tentu merojihkannya, menguatkannya dan memilihnya bukan dengan berdasarkan hawa nafsu, selera, bukan, Pak. Tapi dengan melihat mana yang lebih paling kuat dalilnya. Iya. Ada nggak masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat, Pak? Banyak. Contoh masalahnya perselisihan Ibnu Abbas dengan yang menyelisih pendapat Abu Bakar, Umar dalam masalah haji, di mana Ibnu Abbas lebih memilih haji tamattu. Kalau Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji apa? Ifrad. Khilaf. Nih ya. Contoh misalnya tentang masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ya, pendapatnya Umar bin Khattab, Abu Hurairah mengatakan makmum wajib baca di belakang imam. Sementara sahabat yang lain seperti Abu Bakar tidak baca dan yang lainnya. Khilaf. Iya. Nah, ketika terjadi perselisihan ulama ini, apa sikap kita? Maksudnya perselisihan para sahabat tersebut, sikap kita adalah mengikuti yang paling mendekati apa? Dalil. Tapi tentunya, Pak, orang awam tidak akan mampu untuk mentarjih. Karena untuk mentarjih itu harus menguasai apa? Tata cara tarjih yang ada lebih dari 70 cara. Yang disebutkan dalam kitab usul fikih, Pak. Sementara orang awam nggak mampu. Orang awam cukup bertanya kepada siapa? Seorang alim ulama. Mana yang paling kuat dalam masalah itu? Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Kalau orang awam itu tugasnya enak, Pak. Nggak susah. Cukup bertanya. Kalau ternyata jawabannya salah, yang nanggung dosanya ustadznya. Iya. Antumnya nggak dosa. Karena antum sudah melaksanakan tugas sebagai orang awam untuk bertanya. Nah, ini yang pertama, Pak. Jadi kalau para sahabat berselisih, kita cukup mengikuti mana yang paling apa? Kuat. Yang kedua, tidak boleh membuat pendapat yang ketiga.
tidak boleh membuat pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Kenapa demikian? Karena seakan-akan para sahabat bersepakat bahwa makna dalam masalah itu kalau enggak ini maka itu. Berarti pendapat yang ketiga telah keluar daripada kesepakatan mereka semua. Makanya Syekhul Islam, demikian pula Imam As-Sam'ani dan yang lainnya mengingatkan masalah ini. Ya, beliau dalam kitab Ushul Tafsir juga menyebutkan bahwa kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, gak boleh kita bikin pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, gak boleh bikin pendapat yang keempat. Iya. Nah ini keadaan yang kedua nih. Para sahabat berbeda kalau yang pertama tadi apa? Ijma' seluruh sahabat. Yang kedua ini para sahabat berbeda pendapat. Keadaan yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Jima'ul Ilm, ya, yaitu apabila seorang sahabat berpendapat dengan sebuah pendapat, wala ya'lamu minhu khilaf baina sahabah, wala ya'lamu khilafun ya baina sahabah kama qala. Apabila seorang sahabat berpendapat dengan sebuah pendapat namun tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya. Apabila ada seorang sahabat berpendapat dengan sebuah pendapat tapi tidak diketahui ada sahabat lain yang apa? Yang menyelisihinya. Maka ini ada dua keadaan, akhi. Keadaan yang pertama, pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat yang lain. Pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat yang lain. Tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Maka ini hujjah. Maka ini apa? Hujjah. Kenapa? Karena diamnya para sahabat menunjukkan apa? Setuju. Ini disebut dengan istilah lain ijma' sukuti. Apa itu ijma' sukuti? Sukut itu artinya diem, Mbak. Ya, berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama mereka mengucapkan. Kalau ini ada seorang sahabat yang berpendapat dengan sebuah pendapat dan masyhur pendapat sahabat ini di kalangan sahabat yang lain, ternyata tidak ada yang menyelisihinya, Pak. Paham, Pak? Keadaan yang kedua, pendapat seorang sahabat yang berpendapat tapi tidak masyhur di kalangan para sahabat lain. Tidak masyhur pendapat tersebut di kalangan para sahabat yang lain dan tidak diketahui adanya seorang sahabat yang menyelisihinya. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Apakah yang seperti ini hujjah atau bukan? Kalau Imam Asy-Syafi'i pendapatnya apa? Beliau mengatakan fahuwa indana aidan hujjah. Dan ia menurut kami juga hujjah. Iya. Imam Syafi'i pendapat sahabat itu mutlak hujjah, Pak. Nah, kalau tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lainnya, baik masyhur ataupun tidak masyhur. Alasannya kenapa? Karena beliau memandang bahwa para sahabat itu sudah dipuji loh oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan dalam kitab disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya, dari jalan muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, di mana Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata apa? Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ya laqad athnallahu tabaraka wa ta'ala
ala ashabihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi. Allah sudah memuji para sahabat dalam Al-Quran dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau beliau berkata apa? Wahum fawqana, dan mereka di atas kita, fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wastidrakin wastimbatin. Mereka di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, wara', istidrak, istimbat. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka lebih terpuji buat kita. Wa aula indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Tuh lihat ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimakumullahu jami'an. Jadi Imam Syafi'i menganggap ya pendapat sahabat ini ya, karena para sahabat itu sudah dipuji oleh Allah, maka pendapatnya apa? Hujjah. Selama tidak diketahui adanya penyelesaian dari sahabat yang lainnya. Nah, itu perinciannya Pak, yang berhubungan dengan berpegang kepada pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang tidur, saya mau tanya, boleh nggak saya tanya? Hah? Kita bikin kesepakatan nih, yang ngantuk saya tanya, setuju nggak? Setuju semua? Setuju ya? Ini udah kesepakatan loh. Jadi yang ngantuk saya tanya. Saya ulangi, jadi ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpegang kepada pendapat para sahabat. Ada berapa keadaan tadi? Kata Imam Syafi'i. Ada berapa? Ada 3 keadaan. Yang pertama apa? Yang menjadi ijma para sahabat seluruhnya. Maka ini hujjah bukan? Hujjah. Yang kedua apa? Yang menjadi perselisihan para sahabat. Maka sikap kita bagaimana? Yang pertama, kita hanya memilih pendapat yang paling kuat dalilnya. Yang kedua, tidak boleh membuat pendapat yang baru. Iya. Kemudian keadaan yang ketiga apa? Iya. Ada pendapat sahabat, seorang sahabat berpendapat, namun tidak diketahui adanya penyelisihan dari para sahabat yang lain. Maka ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama apa? Masyhur di kalangan sahabat yang lain, tapi tidak ada yang menyelisihinya. Maka ini hujjah. Keadaan yang kedua apa? Tidak masyhur di kalangan para sahabat yang lainnya, tapi kita tidak mengetahui adanya satupun sahabat yang menyelisihi. Maka menurut Imam Syafi'i ini pun hujjah. Menurut Imam Syafi'i ini pun termasuk apa? Hujjah. Ya. Akhi, berhujjah dengan pendapat para sahabat atau menjadikan para sahabat sebagai rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis, ini adalah merupakan pendapat semua ulama. Dan saya pernah sampaikan di sini juga ketika kajian, ya, di tempat yang lain, tapi bahwa imam yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua sepakat untuk menjadikan para sahabat rujukan. Ibnu Hazm juga dalam kitab beliau Ihkamul Usul, saya lupa nama, Ahkam Usul, saya lupa. Di situ beliau membawakan sebuah pasal tersendiri khusus tentang wajibnya merujuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Imam Syafi'i, jangan tanya. Jadi antara pokok mazhab Syafi'i itu adalah merujuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad, beliau tegas di sini dalam kitab beliau ini.
Termasuk pokok sunnah adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jadi masalah Pak, di zaman sekarang nih ada orang-orang yang pemahamannya tumpul. Dia bilang begini Pak, kalau kita ngikutin sahabat, lah kita berarti haji jangan naik pesawat, naik onta aja sono. Zaman sahabat kan nggak ada pesawat. Kalau kita ngikutin sahabat, jangan pakai handphone, jangan pakai komputer katanya. Iya. Dan alhamdulillah yang ngomong ini bukan ulama Pak. Ya, orang jahil yang nggak paham. Siapapun yang mempelajari pokok-pokok Pak, keyakinan para sahabat Rasulullah dan bagaimana tata cara pemahaman mereka dan kefakihan mereka, akan kita dapati bahwa mereka telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah yang sifatnya umum. Contoh misalnya, dalam masalah dunia pada asalnya boleh, nggak masalah. Buktinya Umar bin Khattab radhiyallahu an membuat sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi itu masalah urusan dunia. Yang pertama kali bikin paskirat Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab di zaman beliau itu gimana caranya supaya surat itu cepat sampai Pak. Itu setiap 3 mil disimpan posko. Diisi kuda-kuda yang dikuruskan. Kuda tersebut mulai kencang, sampai ke posko itu, ganti lagi, terus. Itu nggak ada di zaman sebelumnya. Umar yang membuat pertama kali. Iya. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari, nggak ada sama sekali. Itu kan menunjukkan usul, kita harus melihat dong kaidah yang telah dipahami oleh para sahabat. Kalau masalah dunia, hukumnya mubah. Itu kan pas pesawat, handphone, apalagi Pak, komputer. Itu masalah dunia, akhi. Masalah dunia pada asalnya halal, mubah, enggak masalah. Sedangkan masalah ibadah, masalah agama, din, pada asalnya tidak boleh. Sampai ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat, memberikan kaidah apa kata beliau? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Berarti itu memberikan kepada kita pemahaman bahwa para sahabat memandang bahwa ibadah itu harus ada apa? Hujjah, dalil, perintah. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi kita ngikutin para sahabat itu Pak, bukan ngikutin artian gaya hidup dan artian kalau mereka pakai unta kita naik unta, bukan begitu. Tapi kita ngikutin para sahabat itu tata cara pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam din, dalam agama. Di antara pokok sunnah di sisi kami, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal iqtida'u bihim, dan menjadikan mereka sebagai qudwah, uswah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy la yu'man 'alaihil fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih." Ya, fama ra'ahu al-muslimuna hasana
fahuwa indallahi hasan. Kata Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dikeluarkan Ibnu Battah, ya, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih kepada beliau. Kata beliau, siapa yang ingin mengambil sunnah, hendaklah kamu ambil dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa yang ingin mengambil uswah, qudwah, suri tauladan, ya, hendaklah kalian ambil dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Makanya mas, antum kalau ya ingin menjadikan orang sebagai uswah dan qudwah, ambil yang dari yang udah meninggal deh mas. Yang udah jelas matinya di atas keimanan dan ketakwaan. Kalau yang masih hidup masih belum aman, mas. Ini kata Ibnu Mas'ud, ya. Kata beliau, fa innal hayy la yu'man 'alil fitnah, belum aman dari apa? Fitnah, belum aman. Makanya kalau antum ngefans sama ustadz yang masih hidup ya boleh-boleh aja, cuman masalahnya, Pak, dia masih hidup, belum aman dari apa? Fitnah. Kalau antum ngefansnya sama Imam Bukhari, Masya Allah, sudah jelas keilmuannya, meninggalnya di atas iman dan Islam, apalagi kepada para sahabat. Kita lanjutkan. Kata beliau, mereka itu, siapa yang berhak dijadikan qudwah, uswah, yang harus diikuti, ya, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, dan yang paling lurus petunjuknya. Mereka suatu kaum yang Allah langsung pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya. Ya. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dari itu, akhi, ya, penting sekali kita menggali pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beragamanya mereka? Iya. Kalau misalnya pendapat para sahabat bertabrakan dengan pendapat para ulama belakangan, kita tetap berpegang kepada pendapat para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat generasi yang sudah dipuji langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat-ayat yang banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan dinukil oleh Imam Syekh Salim bin Id al-Hilali, ya, tentang hujah-hujah wajibnya berpegang dan merujuk para sahabat untuk sebagai rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, ya. Kemudian beliau berkata, watarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wah, ini Pak, pembahasan ini, ya, termasuk pembahasan yang cukup berat bagi masyarakat. Karena kata-kata bid'ah itu menyeramkan, Pak, bagi banyak masyarakat. Iya. Sampai kalau ada orang ngomong masalah bid'ah, wah ini radikal ini. Tapi masalahnya harus dibahas, Pak. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasul-Nya mengecam bid'ah. Para ulama semua sepakat, ijma, tanpa perselisihan, haramnya bid'ah. Haramnya apa? Bid'ah. Sampai Rasulullah setiap Jumat selalu mengingatkan. Setiap Jumat Rasul bersabda apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Itu bayangkan beliau menyampaikan itu tiap Jumat, Pak. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Ya.
Kenapa Rasulullah sampai selalu mengingatkan itu? Dan hadis-hadis dari Rasulullah tentang kecaman bid'ah banyak ya. Kecaman para ulama dalam kitab-kitab mereka banyak sekali. Silahkan rujuk kitab-kitab para ulama. Selain ya kitab-kitab yang sedang kita bahas ini, seperti kitab Imam Al-Lalikai, ya, kitab Al-Ajuri dalam kitab Syariah, demikian pula Ibnu Battah, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan yang lainnya. Seluruh ulama dari 4 mazhab pun semua sepakat bahwa bid'ah itu tercela. Bid'ah itu apa? Tercela. Cuma masalahnya Pak, kita pun tidak boleh bermudah-mudahan memvonis sesuatu itu apa? Bid'ah. Makanya ada 2 syarat yang harus terpenuhi bagi mereka yang ingin menilai sesuatu itu bid'ah atau bukan. Gak boleh sembarangan orang. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama, an yakuna mulimman bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul berilmu dan luas ilmunya tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi misalnya antum berkata, oh ini dalam masalah ini nggak ada dalilnya, bid'ah. Kita katakan kepada dia, maaf Pak, antum sudah hafal hadis berapa ribu? Baru 1000 hadis saja udah bilang nggak ada hadisnya. Tak dulu nih, antum sudah cari nggak dalam kitab-kitab para ulama? Kalau yang ngomong itu ulama yang memang betul-betul ilmunya sangat luas dan paham betul tentang hadis Nabi, bolehlah kita terima. Tapi ini yang ngomongnya, ya Robbi, ya 1000 hadis saja nggak hafal. Baru hafal 5000 hadis, sementara hadis ratusan ribu, gimana Mas? Sudah berani mengatakan tidak ada hadisnya. Makanya Syekh Albani mengatakan apa? Adapun perkataan Anda tidak ada hadisnya, faqad yakunu kadziban. Bisa jadi itu dusta. Iya. Karena bisa jadi Anda tidak mengetahui adanya sunnah Rasulullah SAW. Sebuah contoh saja di zaman sahabat, Pak. Pernah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal dunia, istri-istri Rasulullah minta supaya jenazahnya itu dimasukkan ke masjid untuk disolatkan oleh mereka. Rupanya sebagian sahabat mengingkari dan mengatakan itu bid'ah. Apa kata Aisyah? Ma asra'an nas. Betapa tergesa-gesanya manusia menghukumi ini bid'ah. Bukankah dahulu di zaman Rasulullah SAW 2 anak Ibnu Baydo disolatkan di dalam masjid oleh Rasulullah SAW? Lihat, Aisyah mengingkari perkataan sebagian sahabat bahwa itu apa? Bid'ah. Hanya karena mereka memahami kalau di zaman Rasulullah itu yang namanya mayat tidak disolatkan di dalam masjid. Karena di zaman Rasulullah SAW itu biasanya mayat disolatkannya di luar masjid, Pak. Ada tanah khusus di samping masjid untuk menyeluruhkan apa? Mayat. Iya. Nah, sahabat ini menganggap itu bid'ah. Ternyata Aisyah mengingkari. Dan beliau mengatakan bahwa ada dalilnya dulu Rasulullah SAW pernah menyolatkan 2 anak bayadha di dalam masjid. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kalau sahabat saja bisa terluput, Pak, hadis Rasulullah SAW, apalagi kita. Maka dari itulah penting ini, ya, untuk menghukumi sesuatu itu bid'ah, antum harus sebagai kita yang penguasaan terhadap sunnahnya masih sedikit, akhi, wajib ada enggak ulama yang mengatakan itu apa? Bid'ah. Ada enggak? Jangan bermudah-mudahan mengatakan itu bid'ah, Mas. Iya.
Saya pernah mendengar ada orang mengatakan membaca Al-Fatihah di belakang imam bid'ah. Saya bilang ajib. Siapa ulama yang mengatakan itu bid'ah? Ini masalah khilafiyah masyhur. Sebagian mengatakan wajib baca Al-Fatihah, sebagian mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah. Masyhur di kalangan para ulama, tapi tidak ada satupun para ulama yang menganggap itu termasuk apa? Bid'ah. Tidak. Ya. Ya, akhi, jangan terlalu bermudah-mudahan. Siapa salaf Anda untuk mengatakan itu sesuatu perkara yang apa? Bid'ah. Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau ketika menyebutkan tentang permasalahan berkorban untuk mayat. Beliau mengatakan dalam masalah ini aku tidak mendapatkan asar dari para sahabat, para tabi'in. Tapi untuk mengatakan itu bid'ah berat juga, kata beliau. Syekh Albani pernah ditanya oleh Syekh masyhur Hasan Salman tentang permasalahan jamaah kedua. Kata beliau, "Hai Syekh, kenapa engkau hanya berpendapat bahwa jamaah kedua itu hanya makruh, tidak sampai haram? Padahal hadisnya jelas." Apa kata Syekh Albani? "Laisa li salafun fi hadza." Aku enggak punya salafnya. Itu waroknya para ulama, Pak. Enggak kayak kita, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Siapa ente? La haula wala quwata illa billah. Jangan bermudah-mudahan. Tapi juga jangan terlalu longgar, dikit-dikit boleh. Padahal para ulama mengatakan bid'ah. Ini pun enggak benar. Ya. Saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya apa? An yakuna aliman bi ilmi usuli bi ilmi usulil bidah. Berilmu yang dalam tentang ilmu tentang pokok-pokok bid'ah. Kapan disebut bid'ah, kapan tidak, dan yang lainnya. Paham betul dia. Nah, ini sunnah tidak dikuasai, ilmu usul bid'ah juga nggak paham. Kok tiba-tiba mengatakan itu bid'ah? Aneh. Saudaraku seiman. Iya. Nah, di sini akhi, ya. Sekarang kita membahas sedikit tentang apa sih bid'ah itu? Apa sih bid'ah itu? Apakah bid'ah itu ada yang disebut dengan bid'ah hasanah dan yang lainnya? Ini penting banget Pak, harus saya bahas nih Pak. Iya. Supaya kita paham banget apa itu bid'ah. Dan kenapa sih bid'ah dalam Islam itu dilarang? Kenapa? Dan apakah kalau kita mencap sesuatu itu bid'ah, pelakunya pasti neraka? Ini juga harus kita pahami, Mas. Baik, kita akan sedikit definisikan bid'ah secara bahasa dan secara istilah syariat. Secara bahasa dulu. Al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa artinya al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Bid'ah secara bahasa artinya membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ingat loh, ini secara bahasa loh ya. Ingat ya, kita sedang membahas secara bahasa. Ingat. Apa tadi secara bahasa? Membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Oke, antum bikin kue yang sebelumnya nggak ada. Bid'ah, tapi secara bahasa. Antum bikin handphone, nggak ada sebelumnya di zaman dulu handphone. Bid'ah, betul kita terima, tapi secara bahasa. Pesawat, mobil, dan yang lainnya. Bid'ah, betul, tapi secara bahasa. Tapi apakah ini semua dalam syariat termasuk bid'ah, Pak? Handphone, mobil, dan yang lainnya. Apakah secara syariat termasuk bid'ah? Tidak sama sekali.
Kenapa? Karena itu masalah-masalah dunia. Sedangkan masalah dunia pada asalnya apa? Tidak ada bid'ah. Iya. Jangan samakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara apa? Syariat, akhi. Saya merasa heran dengan sebagian orang yang awam, yang jahil, yang mengatakan kalau ini bid'ah berarti kita nggak boleh dong makan pakai HP, pesawat, itu kan bid'ah juga semuanya. Kita katakan akhi, itu masalah dunia. Masalah dunia pada asalnya apa? Boleh. Jadi bid'ah secara syariat dalam masalah apa dong? Kalau bukan dalam masalah dunia. Dalam masalah agama. Dalam masalah apa? Agama. Dalam masalah apa? Ibadah. Iya. Kenapa Pak? Kita batasi bid'ah itu dalam masalah agama nggak boleh. Karena pertama, agama kita sudah sempurna tidak Pak? Sudah sempurna nggak Pak? Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ada nggak yang bisa menyebutkan ayatnya? Ahsan, barakallah. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agamamu. Kapan ayat ini turun? Ada yang tahu? Kapan? Waktu Haji Wada. Haji Wada tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Di hari apa? Di hari Jumat. Saat wukuf di Arafah. Ya, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Ada orang Yahudi datang kepada siapa? Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi ini? Ya Amiral Mukminin, ayah fi kitabikum, kalau nazalat alaina ma'syaral yahud, lattakhadnaha 'ida. Hai Amiral Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai hari raya. Apa kata Umar? Ayat yang mana? Kata orang Yahudi apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Orang Yahudi baca Quran juga, Mas. Itu firman Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Apa kata Umar? Sungguh aku tahu kapan ayat itu turun dan di mana. Ayat ini turun di sore hari Arafah, ya, di hari Jumat. Ya, waktu itu saat Haji Wada Rasulullah SAW. Bayangkan ketika Rasulullah masih hidup, Allah sudah menyatakan Islam sudah sempurna, Pak. Yang namanya sempurna itu apa sih, Pak? Yang namanya sempurna itu nggak boleh ditambah-tambah lagi. Kalau air di gelas ini sempurna penuhnya nih ya Pak. Bapak teteskan satu tetes, dia akan keluar satu tetes. Ya tidak? Kenapa? Karena sempurna penuhnya Pak. Demikian pula orang yang membuat-buat ibadah dalam agama tertolak. Rasulullah sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Ya. Inilah alasannya kenapa sih kita tidak boleh bikin-bikin yang baru dalam agama ini, Pak. Karena itu yang pertama tadi, karena agama Islam sudah sempurna. Nggak perlu lagi tambahan-tambahan. Ngapain kita bikin-bikin? Cukup. Kalau ibadah cukup kita lihat. Ada nggak dalilnya dari Rasulullah SAW? Ada dalilnya, laksanakan. Nggak ada dalil, jangan. Iya. Saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Oleh karena itulah Imam Asy-Syatibi
ketika mendefinisikan tentang bid'ah, Pak, beliau membatasi bid'ah secara syariat itu adalah dalam masalah apa? Agama. Beliau berkata dalam kitab Al-I'tisam ketika menyebutkan tentang definisi bid'ah, beliau berkata, hiya ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Ia adalah ungkapan tentang apa? Tentang tata cara dalam agama. Tuh lihat, dalam agama, perhatikan. Mukhtara'ah yang dibuat-buat. Tudahi syariah, menyerupai syariat, mirip dengan syariat. Makanya kan gara-gara mirip dengan syariat tuh banyak orang menganggapnya apa? Syariat. Yuqsadu 'alaiha ta'abbud lillahi subhanahu. Apa tujuannya berbuat bid'ah? Untuk bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah. Coba perhatikan akhwal Islam. Definisi ini termasuk definisi yang paling bagus kata para ulama tentang apa itu? Bid'ah tadi. Ya, saya ulangi lagi tadi, ungkapan tentang tata cara dalam apa? Dalam agama, din. Ungkapan tentang tata cara dalam apa? Agama. Mukhtara'ah, dibuat-buat. Tudahi syariah, menyerupai syariat. Coba perhatikan ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Jadi Pak, tidak boleh berbuat bid'ah dalam agama, nggak boleh. Dalam masalah dunia, silahkan, monggo. Dalam masalah dunia, Anda mau bikin pesawat terbang apa kayak, atau bikin kue, terserah. Mau bikin pakaian gimana, selama tidak bertabrakan dengan syariat, silahkan. Tapi dalam masalah agama lah. Karena agama ini milik siapa, Pak? Milik kiai? Milik ulama? Milik habaib? Milik siapa? Agama ini milik Allah. Mana dalilnya? Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Jadi agama ini milik Allah. Yang berhak mensyariatkan dalam agama siapa? Siapa? Allah. Rasul aja nggak berani. Rasulullah nggak berani, Pak, bikin syariat dalam agama, Pak. Sampai ada perintah dari Allah. Ketika Umar mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu ya'tika barrun wa fajir, ala tahjub nisa'ak. Hai Rasulullah, bagaimana kalau engkau menghijabi istri-istrimu, hai Rasulullah, karena yang datang kepadamu itu yang baik maupun yang tidak baik. Ternyata Rasulullah tidak berani untuk menyuruh istri-istrinya, Pak, untuk memakai hijab. Karena belum ada perintah dari Allah. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya tentang ayat hijab. Dalam surat apa itu? Al-Ahzab ayat 59. Baru kemudian diwajibkan. Rasulullah belum berani menyuruh istrinya untuk mensyariatkan hijab kalau belum ada perintah dari Allah. Rasul aja nggak berani, kok ente berani? Ajib, aneh. Ketika ada seorang laki-laki di Haji Wada datang ke Rasulullah bertanya, hai Rasulullah, kutuku ini berjatuhan. Saking banyak kutunya itu, Pak, berjatuhan ke wajahnya, Pak. Iya. Bolehkah aku mencukur rambutku, hai Rasulullah, sementara aku sedang ihram? Rasulullah diam, nggak berani jawab. Tak lama kemudian Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda, aina sa'il? Mana yang bertanya tadi? Aku, hai Rasulullah. Ihlaq ra'sak wa 'alaika dam.
cukur rambutmu tapi bayar dam. Bayangkan Rasulullah nggak berani jawab. Karena belum ada perintah dan belum ada wahyu dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Gak berani mensyariatkan. Masa kita berani? La haula wala quwata illa billah. Dan dalam banyak kejadian ya akhwal Islam. Karena memang al-musyarri yang berhak membuat syariat dalam agama ini hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena agama ini sudah kita sebutkan milik siapa? Milik Allah, bukan milik ulama, bukan milik kiai, bukan milik siapapun, bukan. Tidak boleh seseorang pun yang membuat syariat dalam agama kecuali dengan izin Allah. Makanya Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah mencela orang-orang musyrikin, di mana orang-orang musyrikin ini Pak, musyrikin Quraisy ya di zaman Rasul, bukan cuma syirik mereka lakukan, bid'ah dalam agama juga mereka lakukan, Pak. Apa yang mereka mengubah agama Nabi Ibrahim. Yang harusnya orang Quraisy dan semua kaum muslimin itu, Pak, wukufnya di mana? Di Arafah. Nah, orang Quraisy bikin peraturan khusus untuk humus. Orang-orang Quraisy hanya wukuf di Muzdalifah, nggak sampai ke Arafah. Mereka yang bikin. Iya. Mereka bikin lagi peraturan bagi mereka yang tidak membawa daging hewan kurban, wajib tawaf dalam keadaan telanjang. Dibuka semua pakaiannya, Pak. Tak selembar kain pun ada. Tawaf sambil telanjang. Lihat, Pak. Mereka bikin peraturan juga itu, Pak. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin ya dalam surat Asy-Syura ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Lihat, Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini malam ya'zam bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Itu menunjukkan, Pak, dalam masalah pensyariatkan harus seizin siapa? Seizin Allah. Sekarang boleh nggak, Pak, di zaman sekarang ada yang mengatakan, oh saya udah dapat izin dari Allah. Ente dapat wahyu dari mana, Mas? Kalau Mas wahyu ada tuh di belakang. Iya. Kok berani mengatakan saya sudah dapat izin dari Allah? Dari mana dalilnya? Mana? Iya. Sudah kita sebutkan, kalau Rasul aja nggak berani bikin membuat syariat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam beberapa kejadian beliau ditanya, beliau tidak berani jawab sampai ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Jadi inilah, Pak, kenapa kita katakan dan para ulama juga mengatakan bahwa bid'ah itu adanya dalam masalah apa? Agama, din. Karena sudah kita sebutkan tadi, Pak. Pertama, agama ini sudah sempurna. Yang kedua, agama ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Maka tidak boleh membuat syariat dalam agama ini tanpa seizin pemiliknya. Kalau antum masuk rumah orang, nggak boleh dong antum macam-macam di rumah orang itu tanpa seizin pemilik rumah. Ini agama milik Allah. Nggak boleh kita mengubah-ubah seenak kita tanpa seizin dari pemiliknya. Dan pemiliknya siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Kemudian, Pak,
Mengubah-ubah agama itu, Pak, iya, lebih berat daripada melanggar, Pak. Coba antum tanya Pak Polisi, tanyakan Pak Polisi, mana yang lebih berat? Mengubah aturan atau melanggar aturan? Kalau ada orang pas lampu merah, terobos dia, panggil sama polisi. Kamu kenapa terobos itu lampu merah? Saya punya aturan sendiri, Pak. Apa aturan ente? Kalau merah saya maju, kalau hijau saya berhenti. Nah ini, Pak, orang yang berbuat bid'ah itu mengubah-ubah apa? Aturan Allah Azza wa Jalla. Mengubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akhul Islam, saudaraku sekalian, kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita adalah ikut saja udah. Makanya kan kita mendeklarasikan diri kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, bukan pendahulu Rasulullah SAW. Pengikut, yang namanya ngikut gimana? Di belakang, ya, Rasul ke kanan, kita ke kanan, Rasul ke kiri, kita ke kiri, Rasul berhenti, kita berhenti. Adapun kemudian Rasul tidak lakukan, kita lakukan, itu bukan ngikut namanya, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 1 apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, ay la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulih. Jangan mengucapkan sesuatu yang berseberangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Ini saudaraku sekalian. Jadi sekali lagi, Mas, bid'ah secara syariat itu dalam masalah apa? Agama. Adapun dalam masalah dunia gimana? Sudah kita sebutkan, dalam masalah dunia pada asalnya boleh, gak masalah. Iya. Dan sudah kita sebutkan alasannya, kenapa tidak boleh berbuat bid'ah dalam agama. Kembali saya ulang lagi, Pak, supaya lebih paham. Iya. Sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih Ustadz kita nggak boleh berbuat bid'ah dalam agama? Kita katakan saat tadi, karena agama ini milik Allah, bukan milik kamu. Kan kamu tidak boleh mengubah-ubah kecuali dengan seizin pemiliknya. Itu Allah Rabbul Alamin. Iya. Akhi, saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Nah ini ya. Jadi paham tentang bid'ah, Mas? Paham insyaallah? Apa itu bid'ah? Bagaimana bid'ah? Jadi bid'ah yang tidak boleh dalam masalah apa? Din, agama. Dalam ibadah, tak boleh bikin-bikin cara ibadah sendiri. Contoh misalnya, saya mau sholat subuh 4 rakaat, Ustaz. Loh, kenapa? 2 rakaat lo sedikit, Ustaz. Kurang puas. Gak boleh ya. Haram alaik. Iya. Saya mau zikir setelah sholat, Ustaz. Kalau cuma 100 kali, 300. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 30. Saya maunya subhanallah 330. Alhamdulillah 330. Allahu Akbar 330. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, 10. 1000. Kita katakan ente lebih mantap apa Rasulullah? Rasulullah cuma ngajarin segitu. Kamu mengatakan ini lebih bagus kalau lebih banyak. Siapa yang lebih tahu tentang syariat ini? Kamu atau Rasulullah? Ini saudaraku sekalian. Kalau semua orang
diperbolehkan seenaknya Pak, membuat-buat agama, ibadah dalam agama, rusak nih agama. Hancur ini agama Pak. Yang satu mengubah jumlah rakaat, yang satu mengubah gerakannya, yang satu ya Allah ya Rabbi. Iya. Nah sekarang ada sebuah pertanyaan Pak. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu pasti bid'ah? Hah? Jawabnya tidak betul. Perhatikan baik-baik Pak. Apakah setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu pasti bid'ah? Jawabnya tidak. Kaidahnya begini. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Ingat baik-baik supaya kita bisa memahami. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Rasulullah SAW tidak lakukan karena apa tadi? Masih ada penghalangnya. Contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf. Yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf Abu Bakar. Kenapa bukan Rasulullah? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Karena di zaman Rasulullah SAW ayat-ayat Al-Quran masih terus turun. Belum sempurna. Paham tidak Pak? Makanya belum sempat Rasulullah untuk mengumpulkannya. Tapi dalam hadis-hadis Rasul sudah mengisyaratkan adanya mushaf. Seperti dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sab'atun yajri li sahibihi walau kana ba'da mautihi. Ada 7 amal yang pahalanya terus ngalir walaupun dia sudah meninggal. Di antaranya kata Rasulullah, wa mushafun warathahu. Mushaf yang ia wariskan. Ternyata Rasulullah sudah mengisyaratkan adanya apa? Mushaf. Kenapa Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf? Tadi keadaan yang pertama nih ingat. Apa? Karena masih ada ketika penghalangnya hilang dan maslahatnya sangat besar, boleh, nggak masalah. Makanya di zaman Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran. Sebab Al-Quran kalau nggak dikumpulin, hilang. Umar berkata kepada Abu Bakar, ini atas usulan Umar. Ya Abu Bakar. Ya. Innal qital qad istaharra bi qurra'ina. Wahai Umar, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya, hai Abu Bakar, peperangan telah banyak para penghafal Quran meninggal di sana. Aku khawatir, hai Abu Bakar, kalau mereka mati semuanya, hilang nih Al-Quran. Bayangkan Pak, kalau Al-Quran nggak dikumpulkan jadi satu mushaf, mudarat nggak Pak? Mudarat besar Pak. Gimana kita mau baca Quran? Nggak ada. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan. Rasulullah SAW tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya, belum dibutuhkan. Rasulullah SAW tidak lakukan karena apa? Belum ada sebabnya atau pendorongnya atau belum dibutuhkan. Contoh, di zaman Rasulullah ada nggak ilmu hadis?
Ilmu mustalah hadis. Ada nggak? Nggak ada. Kapan baru muncul ilmu mustalah hadis? Belakangan, Mas. Di zaman Rasulullah ada nggak ilmu ushul fikih? Nggak ada. Kapan muncul ilmu ushul fikih? Yang pertama kali menulisnya Imam Syafi'i rahimahullah. Di zaman Rasulullah ada nggak ilmu nahwu dan shorof, Pak? Ilmu nahwu dan shorof ada nggak? Nggak ada, Pak. Kapan ilmu nahwu itu dibuat? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan Abul Aswad ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Ya. Nah sekarang bikin ilmu-ilmu itu termasuk bid'ah nggak, Pak? Enggak, loh kok kenapa? Karena di zaman Rasulullah beliau tinggalkan belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Para sahabat bahasa Arabnya fasih. Dengan kefasihan bahasa Arab mereka paham mana ini umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad, yang itu pembahasan ilmu usul fiqih. Mereka sangat paham tentang ilmu nahwu dan shorof. Nggak usah. Ya umur 6 tahun aja udah jago. Iya. Para sahabat paham, ya, tentang hadis Rasulullah SAW dan belum butuh ilmu hadis karena belum ada sanad. Kenapa? Karena langsung kepada Rasulullah. Sedangkan ilmu hadis itu, Pak, pembahasannya tentang sanad dan matan. Para sahabat di zaman Rasulullah belum ada sanad, langsung ngambil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang paling paham dan paling faqih, ya, bagaimana memahami hadis Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa mereka. Ya, saudaraku seiman. Nah, ketika Rasulullah telah meninggal dan ternyata pendorongnya muncul, sangat dibutuhkan, boleh tidak? Boleh. Termasuk bid'ah? Bukan. Itu disebut oleh para ulama dengan istilah maslahat mursalah. Sebagian ulama menamai dengan istilah bid'ah hasanah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang ketiga, Pak, keadaan yang ketiga. Tolong dengarkan baik-baik ya, Pak, supaya tidak salah dengar nih. Fitnah itu muncul ketika banyak orang yang salah dengar dan salah paham. Iya. Karena tidak setiap orang yang mendengar kajian itu untuk mengambil ilmu, Pak. Terkadang ada juga yang tujuannya mencari-cari apa? Kesalahan. Iya. Keadaan yang ketiga, Rasulullah tidak lakukan. Padahal tidak ada penghalangnya. Dan sebabnya ada, pendorongnya ada di zaman Rasulullah, dibutuhkan. Tapi Rasulullah tetap tidak melakukannya. Pahami baik-baik yang ketiga? Apa yang ketiga tadi? Rasulullah tidak lakukan, padahal apa? Penghalangnya nggak ada. Terus apa lagi? Pendorongnya pun sudah ada dan dibutuhkan di zaman Rasulullah sebabnya. Tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Maka yang ini yang disebut oleh para ulama sebagai bid'ah. Ini yang bisa dihukumi sebagai bid'ah, Pak. Ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah apa? Tarkiyah. Contoh. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan, tanpa apa? Qomat. Sekarang Rasulullah mampu tidak menyuruh Bilal untuk adzan, Pak? Mampu tidak? Mampu. Tidak ada penghalang. Dibutuhkan nggak untuk azan? Dibutuhkan supaya orang pada kumpul. Tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Tidak. Berarti itu menunjukkan memang tidak disyariatkan.
Maka kalau sekarang di zaman sekarang sholat id pakai adzan dan iqamah, para ulama mengatakan itu bid'ah, Mas. Ya. Nah ini saudaraku sekalian, ya, rahimakumullahu jami'an. Maka atas dasar inilah Pak, kalau kita perhatikan para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah Pak, ya, kita dapati sebetulnya Pak, mereka lebih banyak membahas tentang dua perkara yang pertama tadi. Adapun yang terakhir ini, hampir kita lihat dan dalam prakteknya para ulama menganggap itu bid'ah. Sebuah contoh saja, Imam Nawawi termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Dan beliau mengikuti ulama sebelumnya yang membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tapi ketika beliau ditanya tentang permasalahan sholat raghaib dan sholat lailat nisfu Sya'ban, ternyata beliau jawabannya apa Pak? Itu bid'ah yang tercela. Imam Nawawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Dalam mazhab Syafi'i terkenal Pak. Semua orang yang menggeluti mazhab Syafi'i pasti kenal Imam Nawawi. Kitab beliau dalam mazhab Syafi'i masyhur, terkenal. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah Pak, di zaman sekarang Pak, bid'ah hasanah ini jadi terlalu lebar Pak. Dikit-dikit bid'ah hasanah, dikit-dikit bid'ah hasanah, dikit-dikit bid'ah hasanah. Iya. Jadi jadi samar. Ini hasanah menurut siapa? Bagaimana kaidah disebut itu hasanah, Mas? Lah kalau setiap orang menganggap baik, dikit-dikit, oh ini baik jadi bid'ah hasanah, oh ini baik jadi bid'ah hasanah. Waduh, agama kita ini tidak diserahkan kepada pendapat orang dan pandangan orang, Pak, bahaya. Saudaraku seiman, rahimakumullahu jami'an. Jadi akhi, ya, coba kita perhatikan. Kalau dia mengatakan ini bid'ah yang baik, kita tanya, baik menurut siapa, Mas? Kalau menurut Allah dan Rasulnya, mana dalilnya? Mana kaidahnya? Kalau dia hanya berkata, menurut saya sih baik, siapa Anda? Sehingga Anda berani menganggap itu sesuatu yang baik, padahal yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ada orang berkata begitu, tapi itu ayat tentang perang, Mas. Kita jawab, al-ibrah bi umumil lafadz bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadznya, Mas, bukan kekhususan apa? Sebabnya. Jadi, akhi, siapapun yang ingin berbicara tentang agama, wajib ada dasarnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti metode mereka, manhaj mereka. Harus itu, Pak. Kalau enggak, hancurnya agama. Apalagi Rasulullah sudah mengabarkan ya, akan munculnya duat ila abwabi jahannam, dai kepada pintu-pintu api neraka. Berarti Rasul sudah mewanti-wanti. Enggak semua orang yang berdakwah itu benar. Harus kita pilih dan pilah. Ya. Baik. Saya kira cukup dulu Pak sampai sini ya.